Yuk, yang lain lagi, yuk. Silakan, yes. Oke, Pak Tung, saya Didi dari Palangkaraya. Saya datang hari ini spesial untuk acara ini. Weh, kasih tepuk tangan, kasih suara, yeay. Silakan Pak Didi. Ya, Pak Tung, saya hari ini tanya karena kebetulan saya di bidang asuransi, Pak Tung. Ya. Saya sering ketemu nasabah yang dia tahu persis sebenarnya asuransi itu penting gitu, Pak Tung. Dia tahu biaya kesehatan itu mahal, tapi masih sering nunda-nunda nanti ya gitu ya. Ada saran nggak Bapak untuk kami yang bekerja di bidang asuransi? Apa yang bisa kami sampaikan kepada para nasabah yang sebenarnya mereka sangat tahu pentingnya asuransi itu, Pak Tung? Weh, kasih tepuk tangan dong, kasih suara, yes. Wow. Ini Bapak Ibu, kalau ini saya ingat kisah pribadi saya begitu ya. Saya dulu juga menunda-nunda asuransi Bapak Ibu. Ternyata begini Bapak Ibu, orang menunda karena dia untungnya buat saya tidak jelas. Betul? Oh, saya untungnya apa? Saya kan keluarnya, aduh, asuransi saya keluar terus nih. Keluar sakit, tapi untungnya apa? Nanti kalau mati kan gak enak, betul lah. Nanti mati Bapak untung loh, untuk apa itu ya? Nah, tapi Bapak Ibu, satu hari Bapak Ibu, saya bisa asuransi karena agen asuransinya Sakti Mandraguna. Weh, pada waktu itu saya tunda, dia datang orangnya ulet sekali Pak. Jadi orangnya betul-betul sangat ulet. Pada waktu telepon sudah saya persulit, tetap dia datang lagi. Terus satu hari saya bilang, sorry, mau kemana? Saya lagi di Balikpapan, lagi di mana? Dia, kapan Bapak kosong? Wah, saya enggak tahu kosongnya kapan. Sebenarnya saya persulit toh. Tapi dia orangnya tangguh. Orangnya apa? Tangguh. Dia satu hari nongol di rumah saya. Ini mesti karyawan saya ngasih bocoran ini aja. Saya jadwal pas di rumah. Tadi sorry ya, saya waktu untuk keluarga. Dia tetap oke, tetap baik. Dia tangguh. Dan satu hari Bapak Ibu, karena saya tidak enak hati, lama-lama nerima juga. Ya toh ya? Ya toh ya? Nah, saya terima. Kemudian saya terima Bapak Ibu. Saya heran. Saya tuh kalau ada orang yang dahsyat, tangguh, saya selalu kepengen tahu, kenapa kok tangguh seperti itu? Saya tanya, kenapa sih kalau orang lain saya tolak satu kali, dua kali, Anda terus-menerus dahsyat luar biasa seperti ini? Dia ngomong, dia langsung cerita. Dia ngomong gini, Pak Tung, saya dulu itu juga tidak setangguh ini. Tapi hari ini saya tangguh karena apa? Satu hari pada waktu saya mau nawarkan asuransi, juga hampir kalau saya merasa bahwa orang ini penting, bahwa dia harus punya asuransi. Tapi ternyata orang ini sibuk, jadi tidak bisa ketemu, dan menghindar. Dan pada waktu sudah hampir ya, tapi dia sibuk lagi. Akhirnya saya merasa tidak enak hati dan saya kendor. Saya jadi lupa untuk tangguh. Saya gembos. Saya pikir nanti kalau butuhkan telepon sendiri. Dan ini orang adalah saudara saya. Ternyata Pak, dia tabrakan dan meninggal dunia. Ini saudara Pak. Waktu saya datang, saya sungguh kecewa Pak. Saya nangis lebih kencang dari istrinya. Bisa bilang, kenapa kamu nangis lebih kencang dari istrinya dia? Karena saya datang cuma bawa ucapan duka dan uang setuju dan bunga doang. Mestinya saya datang harus ngasih dia 2 miliar. Ini loh Pak, karena saya merasa mulai hari itu saya janji sama diri saya sendiri bahwa kalau saya merasa bahwa yang saya jual ini adalah penting, saya harus sungguh-sungguh, saya tidak mau menunda, saya akan ketemu. Kalau akhirnya sudah saya presentasi dia nolak, ya terserah dia. Kalau sudah mau saya akan terus, akan saya uber gitu ya, karena saya tahu bahwa ini penting untuk dia. Nah, kalau saya melihat Pak Tung itu mirip saudara saya. Silakan dah Bapak Ibu. Dapat ilmu ya, senang ya. Tapi ternyata begini loh Bapak Ibu, orang menunda karena tidak jelas untungnya, tidak tahu ruginya. Ya atau ya? Ketika Anda tahu ruginya, aduh kalau aku nunda-nunda, something happen, mestinya anak istri saya bisa menerima banyak. Ternyata enggak, itu sangat painful. Betul loh Ibu? Nah, kalau Bapak Ibu sebetulnya sekali lagi, penundaan datang, manusia otak hanya cari nikmat menghindari sengsara. Kalau tidak jelas nikmatnya, actionnya. Tapi sayangnya Bapak Ibu, 80% motivasi datang karena menghindari sengsara. Oh, nanti kalau Anda gini dapat sekian, Anda tidak peduli. Tapi kalau mendadak Anda meninggal, keluarga Anda tidak dapat apa-apa, cuma dapat karangan bunga. Lah itu Bapak Ibu. Langsung saya, ya, sini, mana dia, ya, katakan. Jos? Dahsyat? Oke, tolong berdiri semua. Yes! Hidup hanya sekali. Hiduplah dengan 1, 2, 3, go. Asik, 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 asik.
aku